Setiap pagi, Ibu Rahayu selalu menemukan kembang 7 rupa tersusun rapih di depan pintu rumahnya. Awalnya, ia mengira anak-anak bermain iseng, tapi saat bunga-bunga itu terus muncul setiap hari, meski sudah disapu dan dibuang jauh-jauh, ia mulai gelisah. Suaminya mencoba berjaga semalam, namun tak melihat siapapun lewat. Anehnya, menjelang subuh, bunga-bunga itu kembali ada di tempat yang sama. Kali ini basah oleh embun dan darah ayam. Sejak itu, suara ketukan terdengar setiap tengah malam. Ketukannya pelan, ritmis, seolah mengetuk dengan kain basah. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa, hanya aroma busuk bercampur anyir menusuk hidung. Ibu Rahayu mulai bermimpi tentang seseorang bersujud di depan rumahnya. Tubuhnya dibungkus kapan robek, memohon-mohon sambil berkata, "Doakan aku, doakan aku." Para tetua desa menyarankan untuk memanggil Modin. Namun saat Modin datang, bunga itu justru berpindah ke ranjang tempat Ibu Rahayu tidur. Sejak malam itu, ia tak pernah tinggal di rumah itu lagi. Saat warga hendak menggali makam baru untuk seorang pendatang yang wafat mendadak, mereka tanpa sengaja membongkar kuburan lama yang tertimbun ilalang. Yang mengejutkan, jenazah itu dalamnya masih utuh. Kulitnya kering seperti mumi, namun mata dan dagingnya tampak segar, seperti orang baru meninggal. Tapi yang paling mengerikan, tali pocongnya tidak ditemukan. Biasanya, jenazah dikubur dengan ikatan di kepala, tangan, dan kaki. Namun, tubuh ini tampak lepas bebas, dan posisinya miring seperti ingin bangkit. Para penggali kubur ketakutan, namun tetap melanjutkan pemakaman. Dalam beberapa hari, orang-orang yang ikut menggali mulai mengalami hal aneh. Mimpi buruk tentang dikubur hidup-hidup, dan setiap pagi ditemukan memar seperti bekas ikatan di pergelangan tangan dan kaki mereka. Salah satu dari mereka bahkan menghilang, hanya meninggalkan sepasang sendal penuh lumpur di dekat makam. Warga mulai percaya bahwa tali pocong yang hilang itu digunakan untuk pesugihan, dan arwah si jenazah kini marah mencari tali yang mengikatnya kembali. 3 pemuda, Dedi, Joko, dan Arman, sedang berjaga malam di pos ronda desa yang letaknya dekat jalan ke arah makam tua. Sekitar pukul 2 dini hari, mereka tiba-tiba mendengar suara gamelan yang samar dari arah bukit. Suara itu pelan tapi menyeramkan. Denting saron, tabuhan kendang, dan nyanyian lirih seorang perempuan. Mereka sempat mengira ada hajatan tengah malam, tapi sejurus kemudian, ketiganya langsung kejang. Suara mereka berubah parau dan berbicara bersamaan. "Aku belum selesai. Janji belum ditepati." Salah satu dari mereka menuliskan huruf-huruf asing di tembok pos dengan darah dari hidungnya. Warga datang berlarian, dan ketiganya dibawa ke dukun kampung. Saat sadar, tak ada yang ingat kejadian malam itu. Tapi pos ronda yang dulunya ramai, kini dibiarkan kosong. Temboknya penuh coretan tak dikenal, dan lonceng ronda di sana tak pernah dibunyikan lagi. Bahkan ayam dan anjing enggan mendekat. Malam-malam berikutnya, suara gamelan itu masih terdengar, namun kini tak ada yang berani mendekat. Di sebuah langgar kecil dekat pemakaman Sirnagali, terdapat lonceng tua yang digantung sejak zaman Belanda. Dulu digunakan untuk tanda waktu sholat atau bahaya, namun kini lonceng itu telah lama berkarat dan digantung miring, tak pernah disentuh. Tapi sejak malam bulan mati, lonceng itu kembali berbunyi sendiri, tepat pukul 2 pagi. Warga yang rumahnya dekat langgar mengira ada anak-anak yang iseng, tapi setelah dijaga bersama, suara itu tetap muncul meski tak ada siapa-siapa di sekitar. Lebih aneh lagi, setiap kali lonceng berbunyi, 1 ekor ayam kampung milik warga ditemukan mati, tergantung di pagar rumah, seperti tumbal. Seorang ustadz desa mencoba mengusir gangguan itu,
namun malamnya ia kerasukan dan menulis surat dengan darah. "Jangan hentikan, itu penanda para arwah kembali." Warga pun mulai takut untuk sholat di langgar itu dan memilih beribadah di rumah. Lonceng yang dulu dianggap suci kini menjadi lonceng kematian yang hanya berbunyi untuk menyambut mereka yang kembali dari kubur. Pasangan muda dari luar desa, Anwar dan Sari, baru pindah ke Sirna Gali dan tinggal di rumah kosong peninggalan keluarga lama. Tak lama kemudian, Sari melahirkan bayi perempuan. Yang aneh, sang bayi tak pernah menangis, bahkan saat disuntik atau dibedong. Ia hanya menatap kosong ke langit-langit dengan mata bulat putih, tanpa bola mata. Bidan yang membantu persalinan merinding saat melihat bayi itu tersenyum, dan senyumannya tak berubah selama lebih dari 1 jam. Seminggu kemudian, sang bidan ditemukan meninggal dalam posisi duduk di ruang mandi. Matanya membelalak ketakutan, dan di dinding tercetak telapak tangan kecil dengan bercak darah. Pasangan itu tak pernah terlihat lagi. Saat warga akhirnya membuka rumah tersebut, tempat tidurnya kosong. Hanya kain putih melilit ranjang bayi dan bau amis yang menyengat menusuk. Di pojok kamar tergambar sosok pocong kecil yang dicoret dengan arang, seolah digambar oleh tangan mungil. Beberapa percaya bayi itu bukan manusia, tapi titipan dari dunia lain. Sejak malam gerhana bulan, banyak warga Sirna Gali mengeluhkan mimpi yang sama. Dalam mimpi itu, mereka berjalan sendirian di tengah ladang ilalang saat kabut turun. Dari kejauhan terdengar suara gamelan perlahan, disusul derap langkah menyeret. Kemudian muncul pocong bermata hitam legam, tanpa bola mata, hanya rongga kosong penuh kebencian. Pocong itu melompat perlahan mendekat, tubuhnya memutar dan tertawa dengan suara berat. Yang lebih menyeramkan, mereka yang tertangkap dalam mimpi, keesokan paginya ditemukan dengan tubuh penuh lebam, seperti habis dipukuli dan kulitnya membiru, seolah dicekik. Ada pula yang tiba-tiba kehilangan ingatan, tidak tahu siapa diri mereka. Dukun desa mengatakan, itu adalah cara roh gentayangan menandai korbannya. Mereka tak lagi muncul di dunia nyata, tapi menyusup ke mimpi sebagai pintu masuk ke jiwa manusia. Jika tak segera dilawan, arwah itu bisa mengambil alih tubuh korban sepenuhnya, dan korban akan menjadi wadah bagi pocong yang mencari kehidupan kedua. Menara air di tengah desa dulunya adalah tempat bermain anak-anak dan titik pengawasan kebakaran. Tapi sejak kasus-kasus kematian aneh muncul, tempat itu ditinggalkan. Suatu malam, Dika, seorang pemuda pemberani, menerima tantangan dari teman-temannya untuk naik ke menara air pukul 2 pagi. Dengan senter dan kamera, ia naik sendiri. Tapi setelah mencapai puncak, suasana berubah. Kabut turun cepat, dan dari atas ia melihat bayangan putih berdiri di setiap atap rumah warga. Pocong-pocong dia menatap ke arahnya, tak bersuara, tak bergerak, hanya menatap. Kamera Dika jatuh, dan tak lama ia berlari turun dengan wajah pucat. Sejak malam itu, Dika menjadi pendiam dan takut pada bayangan. Ia berbicara sendiri dan sering menulis kalimat aneh. Mereka sudah di atap. Mereka akan masuk lewat mimpi. Menara air kini dikunci dengan rantai, namun suara langkah di tangganya kadang terdengar saat malam sunyi. Suara kain diseret dan bisikan yang memanggil nama-nama warga satu persatu. Di bukit kecil tak jauh dari pemakaman tua, warga sering mendengar suara ramai seperti orang menggelar pesta. Tawa, suara gamelan, bahkan aroma kemenyan dan daging bakar tercium hingga ke desa. Pak Tamin, petani tua yang penasaran, mencoba mengintip suara itu suatu malam. Ia mengedap ke bukit dan melihat pemandangan tak masuk akal. Puluhan pocong duduk bersila, membentuk lingkaran di sekitar meja sesajen. Mereka tertawa, menyanyi, dan menggoyangkan kepala seperti menari. Di tengah-tengah berdiri sosok hitam besar dengan mahkota tengkorak. Memberi isyarat
seperti memimpin upacara. Saat Pak Tamin terjatuh karena panik, semua kepala pocong itu serentak menoleh ke arahnya. Ia sempat berteriak sebelum pingsan. Keesokan harinya, Pak Tamin ditemukan oleh warga, matanya membeku dan tak bisa melihat cahaya. Ia buta permanen. Sejak itu, bukit tersebut diberi tanda larangan mendekat. Dukun kampung mengatakan itu adalah perjamuan para arwah, tempat mereka berkumpul sebelum memilih siapa yang akan dijemput selanjutnya. Mbah Warji adalah satu-satunya tetua yang masih mengingat asal mula berdirinya Sirna Galih. Suatu malam, ia memanggil warga tertentu secara diam-diam dan mengungkapkan kebenaran. Desa ini dibangun di atas tanah pesugihan. Dahulu kala, para pendiri desa membuat perjanjian dengan makhluk gaib agar hasil bumi melimpah. Mereka mengorbankan anak-anak, orang miskin, bahkan pendatang untuk dijadikan tumbal. Setiap 10 tahun, para arwah tumbal akan bangkit untuk menagih janji. Dan jika tidak terpenuhi, mereka akan menjemput pengganti dari keturunan para pendosa. Mbah Warji memperlihatkan peta kuno dan catatan nama-nama para pelaku awal. Aneh, sebagian dari mereka cocok dengan nama warga sekarang, seperti warisan kutukan yang turun-temurun. Sejak malam pengakuan itu, Mbah Warji menghilang, hanya meninggalkan bekas bakaran dupa dan sesajen yang terbakar. Banyak yang percaya ia menyerahkan dirinya sebagai tumbal terakhir, atau dibawa oleh arwah para korban yang ingin balas dendam atas keserakahan leluhur. Tibalah malam yang ditakuti semua warga Sirna Galih. Malam terakhir bulan Suro, langit mendung dan kabut turun lebih tebal dari biasanya. Seluruh desa sunyi, hewan peliharaan menghilang, dan semua lampu padam tanpa sebab. Warga bersembunyi di dalam rumah, mematikan semua penerangan dan membakar kemenyan. Namun dari kejauhan terdengar lonceng berbunyi, lalu suara gamelan yang mengiringi tangisan dan tawa bercampur. Pocong-pocong mulai muncul dari jalanan desa. Tubuh mereka melompat-lompat, beberapa melayang, dan lainnya menyeret kaki mereka. Di antara mereka terlihat anak-anak pocong dengan wajah membusuk dan wanita-wanita berkerudung kafan. Mereka menari di tengah jalan, mengetuk pintu satu persatu, dan jika tak ada yang menjawab, mereka masuk lewat mimpi. Keesokan paginya, beberapa rumah kosong, pintunya terbuka lebar, dan penghuninya menghilang tanpa jejak. Di dalam rumah hanya tersisa bunga 7 rupa, darah mengering di lantai, dan bau dupa pekat. Sirna Galih kembali tenang hingga malam puncak berikutnya tiba.